Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen serta rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Renata Fidelia Fani dari kelas MJ 418 Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ringkasan terkait dengan dua materi utama dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu terkait dengan motivasi kerja karyawan, dan yang kedua tentang hubungan perburuhan dalam industrial. Pemahaman ini sangat krusial karena kesuksesan suatu organisasi tidak hanya bergantung pada seberapa keras kerja karyawannya, tetapi juga pada bagaimana motivasi mereka dikelola serta bagaimana hubungan ketenagakerjaan dijaga agar tetap harmonis. Baik, untuk materi yang pertama berfokus pada konteks motivasi kerja. Jadi untuk memahami apa yang menggerakkan seseorang karyawan, kita mempelajari 3 kelompok teori utama. Yang pertama yaitu konten teori atau teori isi, di mana teori ini menekankan pada faktor internal atau kebutuhan mendasar dalam diri seorang yang mendorong mereka bertindak. Contohnya, seorang karyawan yang memiliki kebutuhan penghargaan atau self-esteem yang tinggi akan secara sukarela bekerja lembur atau menyempurnakan laporan agar dapat menghasilkan karya berkualitas tinggi dan diakui oleh atasan maupun rekan kerjanya. Yang kedua, proses teori atau teori proses. Teori ini menjelaskan bagaimana motivasi terbentuk berdasarkan harapan atau ekspektasi dan juga nilai hasil atau valence. Karyawan akan termotivasi jika percaya bahwa usahanya akan membuahkan hasil yang berharga. Contohnya, seorang staf penjualan mau mengejar target sales yang sangat tinggi karena ia yakin jika target tercapai, maka perusahaan akan memberikan bonus finansial dan juga promosi jabatan yang memang sangat ia inginkan. Yang ketiga itu reinforcement teori atau teori penguatan. Teori penguatan ini menyatakan bahwa perilaku masa lalu dan juga konsekuensinya akan membentuk tindakan di masa depan melalui proses belajar. Contohnya, karyawan yang rajin datang tepat waktu dan selalu mendapatkan apresiasi dari atasan akan terus mempertahankan kedisiplinannya. Begitu pula sebaliknya, karyawan yang pernah ditegur karena terlambat menyerahkan tugas akan belajar untuk tidak mengulanginya lagi di masa datang. Selain teori, motivasi berkembang melalui 3 model motivasi. Yang pertama itu model tradisional, di mana menganggap bahwa pekerja pada dasarnya pemalas dan hanya terdorong oleh uang. Contohnya, penerapan sistem upah insentif atau komisi per potong barang atau piece rate pada pekerja pabrik. Yang kedua yaitu model hubungan manusia atau human relations, di mana menekankan pentingnya interaksi sosial dan kepedulian atasan. Contohnya, manajer yang rajin menanyakan kabar timnya, mengadakan acara gathering, atau mendengarkan keluhan karyawan. Yang ketiga, model sumber daya manusia atau human resources, memandang bahwa karyawan memiliki motivasi yang beragam untuk berprestasi dan juga berkontribusi. Contohnya, perusahaan memberikan otonomi dan juga tanggung jawab penuh kepada karyawan untuk memimpin suatu proyek sesuai dengan keahlian mereka. Baik, kita lanjutkan ke materi yang kedua yaitu hubungan perburuhan. Dalam dunia kerja, sering terjadi dinamika antara manajemen dan juga pekerja. Jadi ada 2 pendekatan penyelesaian masalah. Yang pertama yaitu kesepakatan kerja bersama atau KKB, di mana hal ini berlandaskan musyawarah dan juga mufakat ala demokrasi Pancasila untuk mencapai integrasi yang harmonis. Contohnya, ketika perusahaan mengalami penurunan pendapatan, pimpinan dan juga serikat kerja duduk bersama bermusyawarah untuk menyepakati penyesuaian jam kerja tanpa harus melakukan PHK. Yang kedua yaitu collective bargaining, pendekatan berbasis adu kekuatan atau positioning power atau perundingan ala berat. Contohnya, serikat buruh mengancam akan melakukan aksi mogok kerja apabila tuntutan kenaikan upah tidak dipenuhi oleh manajemen. Di Indonesia kita menganut hubungan perburuhan Pancasila atau HPP atau hubungan industrial Pancasila atau HIP, di mana hal ini landasannya adalah nilai-nilai Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan HPP ini memandang bahwa bekerja dalam bentuk pengabdian manusia kepada Tuhan dan sesama, bekerja bukan sekedar faktor produksi atau alat mesin saja, dan hasil pembangunan harus dinikmati secara adil dan merata. Untuk mewujudkan ketenangan kerja dan juga ketenangan usaha, HPP didukung oleh 2 lembaga pilar. Yang pertama yaitu lembaga tripartit, yang termasuk adalah pemerintah, pengusaha, dan juga serikat buruh, di mana lembaga ini berfungsi sebagai wadah konsultasi di tingkat pusat dan daerah.
Contohnya, Dewan Pengupahan Nasional yang menetapkan pedoman kenaikan upah minimum provinsi atau UMP secara berkala. Kemudian yang kedua yaitu lembaga bipartit antara pengusaha dan juga karyawan yang berfungsi menyelesaikan masalah internal perusahaan. Contohnya melalui forum komunikasi bulanan antara HRD mewakili manajemen dan juga wakil serikat pekerja untuk merumuskan aturan contohnya seperti bonus tahunan dan juga fasilitas keselamatan kerja. Kesimpulannya, kunci utama meningkatkan produktivitas organisasi terletak antara kombinasi harmonis antara pemenuhan motivasi individu yang tepat dan juga penerapan hubungan perburuan Pancasila yang sehat. Dengan memahami teori motivasi, manajer dapat memperlakukan karyawan sesuai dengan tingkat kebutuhannya, dan dengan memperkuat forum bipartit serta tripartit, perusahaan dapat menciptakan stabilitas usaha yang berkelanjutan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.